Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan pesan yang sangat mendalam dari kitab Zakaria 8 ayat 1-19. Firman Tuhan ini penuh dengan janji pemulihan, undangan untuk hidup benar, dan panggilan untuk mencintai damai. Zakaria menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan, memulihkan harapan mereka untuk membangun kembali Yerusalem. Pesan ini relevan bagi kita semua hari ini. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan konflik, Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya kebenaran dan damai. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya yang hidup dan penuh kuasa. Ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk sains dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Tafsiran, kecemburuan Allah di sini menunjukkan kasih-Nya yang eksklusif dan mendalam. Dia tidak ingin umat-Nya menyembah ilah lain atau melupakan perjanjian-Nya. Kasih yang cemburu ini adalah motivasi utama Tuhan untuk memulihkan umat-Nya. Ini menjadi pengingat bahwa kebenaran dimulai dengan hubungan kita yang murni dengan Allah. Jika kita ingin mencintai kebenaran, kita harus hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Ayat 3. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Tafsiran, Allah berkata bahwa Dia akan kembali ke Sion dan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Kota ini akan disebut kota kebenaran dan gunung Tuhan semesta alam. Pemulihan Yerusalem bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Ini adalah undangan bagi kita untuk menjadikan hati kita seperti Yerusalem. Tempat Allah tinggal dan tempat kebenaran mendominasi. Ayat 4-5. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Tafsiran, Allah menggambarkan kota yang dipenuhi dengan orang tua yang duduk dalam damai, dan anak-anak yang bermain tanpa takut. Ini adalah visi damai yang sejati, di mana generasi tua dan muda hidup harmonis. Damai seperti ini hanya mungkin terjadi jika kebenaran menjadi dasar hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita menciptakan damai dalam keluarga kita, gereja kita, dan masyarakat kita? Ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tafsiran, tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya pada janji Tuhan dan berjalan dalam kebenaran-Nya, kita dapat mengalami pemulihan dan damai yang sejati. Ini mengingatkan kita untuk memiliki iman yang kokoh, meskipun situasi terlihat mustahil. Ayat 7-8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Tafsiran, Tuhan berjanji untuk mengumpulkan umat-Nya dari timur dan barat, dan menjadikan mereka umat-Nya yang setia. Ini menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Dia adalah Allah yang selalu ingin memulihkan hubungan dengan kita. Saat kita hidup dalam kebenaran, kita juga dipanggil untuk menjadi alat pemulihan bagi sesama. Ayat 9-13. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu. Hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu, sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan, bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya,
dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Tafsiran: Allah memerintahkan umatnya untuk menjadi kuat karena berkatnya sudah dekat. Dia membalikan kutukan menjadi berkat, membuat mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pesan ini mengajarkan kita untuk terus bekerja dengan tekun dalam kebenaran, karena Allah setia memberkati usaha kita. Ayat 14-17. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Tafsiran: Allah berjanji untuk tidak lagi menghukum umatnya, tetapi meminta mereka untuk hidup dalam kejujuran dan mencintai damai. Ayat-ayat ini adalah panggilan langsung untuk kita semua. Apakah kita jujur dalam tindakan dan perkataan kita? Apakah kita menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita? Ayat 18-19. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda, maka cintailah kebenaran dan damai. Keterkaitan ayat-ayat. Setiap ayat dalam Zakaria 8 saling terhubung untuk membangun narasi pemulihan yang utuh. Dari kasih Allah yang cemburu ayat 1-2. Janji pemulihan ayat 3-8. Perintah untuk kuat dan hidup benar ayat 9-17. Hingga transformasi puasa menjadi sukacita ayat 18-19. Semua ini menunjukkan bahwa kebenaran dan damai adalah inti dari kehendak Allah bagi umatnya. Penutup, saudara-saudara, Zakaria 8 mengajarkan kita bahwa kebenaran dan damai adalah fondasi kehidupan yang diberkati Tuhan. Kasih Allah yang besar mengundang kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena hanya dengan hidup benar, kita bisa mengalami damai sejati. Mari kita bertanya pada diri kita. Apakah hidup kita mencerminkan kebenaran? Apakah kita menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita? Kita dipanggil untuk menjadi Yerusalem yang baru, tempat kebenaran dan damai berdiam. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi dunia. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bahwa kebenaran dan damai bukan hanya cita-cita, tetapi kenyataan yang kita hidupi setiap hari. Amin.